Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 28 Juni 2023 kembali lagi bersama saya Polly. Dan saya ditemenin host yang luar biasa di sebelah saya. Saya Samuel. Dan yang luar biasa suster terkasih kita, Suster Elizabeth OSL. ya luar biasa. Dan Opa Basuki. Opa Basuki. Iya, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari ini Gereja Katolik memperingati dua orang kudus. Yang pertama Santo Irenaeus dari Lyon dan kedua Beato Sabas Ji Huang. Ji Huang. Iya, susah ini. Ji Huang. Ji Huang. Baik, terima kasih untuk semangat paginya, Cepoli. Harus semangat dong. Hari ini kita akan membahas dan mengupas edisi yang sangat spesial yang akan dikupas oleh suster pada kita tentang Santo Irenaeus. Beliau adalah seorang uskup, pujangga gereja, dan martir. Kehebatan-kehebatan iman beliau ditunjukkan lewat cara hidupnya, bahkan sampai ke kematiannya. Tapi apakah memang demikian? Mari kita dengar dan kita simak dari suster. Silakan suster. Terima kasih. Jadi Santo Irenaeus ini lahir di Asia Kecil sekitar tahun 130 Masehi. Dan dia itu akan menjadi uskup di Lyon, Prancis. Irenaeus ini dia punya guru yaitu namanya Santo Polycarpus. Dan Polycarpus ini adalah murid dari Santo Yohanes. Saya juga membaca dari catatan lain. Dan Santo ini dia sungguh-sungguh mendengarkan, menghayati, dia catat dan dia simpan sungguh-sungguh dalam hati semua ajaran yang diberikan oleh gurunya ini, Santo Polycarpus, yaitu bagaimana mempertahankan ajaran-ajaran gereja Katolik. Pada zaman Polycarpus itu gereja banyak dianiaya oleh pemerintah. Tapi setelah Polycarpus menjelang akhir Polycarpus itu memimpin, datang lagi halangan lain yaitu bid'ah. Bid'ah itu adalah ajaran sesat yang membuat ajaran gereja itu berubah. Katanya dunia ini fana, semua jahat, lalu tidak ada lagi Tuhan itu tidak ada. Lalu mereka juga membuat ajaran baru namanya rahasia-rahasia. Dan mereka itu ada kelompok cukup besar juga. Dan mereka itu berusaha untuk menentang ajaran dari Santo Irenaeus ini. Tapi Santo Irenaeus ini karena dia tekun berdoa dan sungguh-sungguh yakin bahwa apa yang dia terima ini, yang dia simpan dalam hati ini, sumbernya dari kitab suci, asli dari para rasul. Maka kemana-mana dia mengajarkan hal ini dengan sungguh-sungguh jelas dan dimengerti orang. Si Santo Irenaeus ini. Dan dia itu setelah Polycarpus meninggal sebagai uskup, dia diangkat menjadi uskup di Lyon di Prancis. Dia yang menggantikan Polycarpus ini. Dan dia sungguh-sungguh mendapat banyak tantangan dari sesama pengikut Kristus, tetapi punya bid'ah. Tapi dengan imannya yang kuat ini, dia tetap teguh. Dia tetap juga mempersatukan, mendekati umat, mengajak umat untuk bersatu. Bagaimana kita mendalami ajaran yang sungguh-sungguh benar, asli dari para rasul, asli dari kitab suci. Bagaimanapun kita tetap bersatu untuk melawan bid'ah ini.
dan sungguh-sungguh dia banyak berjuang, tapi Tuhan itu tetap berpegang pada yang benar walaupun mendapat banyak tantangan-tantangan. Dan walaupun dia ditentang banyak orang, dia tetap tetap menjamin persatuan dan cinta damai. Dia tetap mau mendekati orang-orang yang memusuhi itu dengan cara yang tepat sehingga tidak menyakiti mereka, tetapi dia tetap teguh pada ajarannya. Karena itu dia dijuluki sebagai dia punya keteladanan yang bisa diambil, yaitu kepedulian terhadap umat. Dia sungguh-sungguh mencintai umat. Lalu dia juga menjaga kedamaian dan persatuan umat. Walaupun banyak berbeda, tetapi dia tetap menyatukan. Dia juga mengajak umat untuk adil dan ada pengampunan. Jadi bagaimanapun kalau ada orang salah, bagaimana kita mempengaruhi mereka itu supaya tidak putus asa, tapi menyadarkan yang salah ini, dan yang salah ini kita beri ampun kalau dia mau kembali ke jalan yang benar. Juga dia terakhir setia. Ketekunan dan kesetiaan ini yang membuat dia itu sebagai orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Inilah seorang Santo Irenaeus, maka dia sebut pujangga gereja karena dia mempertahankan keaslian ajaran gereja Katolik. Dan dia menjadi martir karena dia sungguh-sungguh banyak menderita karena diserang oleh kelompok yang punya bid'ah ini. Tapi dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Inilah Santo Irenaeus yang bisa menjadi teladan bagi kita saat ini. Hebat, Santo Irenaeus memberikan teladan. Dan yang paling terakhir adalah kata kunci tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan dalam iman, kesetiaan dalam panggilan, mungkin kesetiaan juga dalam cinta Kristus yang akan dibagikan. Kita setelah melihat paparan dari suster, begitu pentingnya tentang nilai kesetiaan, kita mau tanya sama Opa, bagaimana menjaga kesetiaan dalam hidup berumah tangga? Hidup berumah tangga itu sebenarnya nggak mudah. Dibilang uang berumah tangga dan bahagia. Itu kalau kita merasakan itu bukan hal yang baik. Di awal-awal mungkin ya, Opa ya. Susah. Waktu dari sana dengan istri atau suami berbeda. Jadi sarannya dari angkong sim berbeda. Tapi kita mau mempersatukan dengan kita sendiri. Kita ada orang-orang ketiga yang bisa mempengaruhi itu. Bisa berumah tangga itu. Atau dari pihak ketiga yang mempengaruhi pasti bubar. Yang kita akan teguh yaitu seperti ajaran Katolik yang berarti Musa, ketegaran Musa, maka boleh bercerai itu, tapi menurut Yesus tidak boleh bercerai. Dan juga dalam perkawinan Musa sama berkawin tidak ditegaskan suka duka maupun segala masalah harus Ditanggung bersama. Saling melengkapi. Yang saling melengkapi, nggak bisa dikukuhkan hati karena kita sendiri ada Tuhan. Baik. Dalam perjalanan itu ini mesti saling peduli seperti Santo Irenaeus mengatakan peduli dan perhatian terhadap pasangan. Mestinya suami yang peduli terhadap istri sehingga peduli terhadap suami. Terlalu juga
damai dan kesatuan. Bila ada konflik yang kita selesaikan, tidak saling mengotot, tidak saling tetap pegang teguh. Mana kita seperti meniru satu Irenus, supaya ada damai dan damai juga terhadap keluarga, istri, terhadap keluarga saya satu sama lain menghargai juga. Kalau kita mempunyai anak-anak, justru ya kita harus menjaga persatuan dan damai ini. Karena persisian dicari yang positifnya. Cari yang positifnya, yang negatif, saling mengkapi kata opa, lalu tetap teguh pada iman janji pernikahannya opa ini. Ya. Ini dalam kehidupan rumah tangga, tentu kesetiaan juga muncul dari panggilan. Kita pengen dengar sharing dari suster. Bagaimana menjaga kesetiaan dalam panggilan itu, sebagaimana Santo teladan. Boleh dikaitkan? Jadi belajar dari Santo Irenus, dia itu sungguh-sungguh beriman teguh. Dia beriman teguh itu karena apa sih? Dia sungguh berdoa. Sehingga pada waktu dia mendengarkan ajaran penting gereja, ajaran Katolik itu dia sungguh-sungguh mengerti, dia sungguh-sungguh tahu. Tapi itu bukan hanya batas tahu, tapi sungguh-sungguh dia simpan di hati. Dan dia pegang teguh, dia praktekkan sungguh. Ini penting sekali bagi kami biarawati itu supaya juga tetap beriman teguh dan tidak mudah goyah. Ya, kalau kekuatannya kami dalam doa. Kalau kurang doa, maaf kadang-kadang sudah yang tidak kami kira sudah umur, sudah kalau kekal itu sudah janji dengan Tuhan sehidup bisa pergi. Itu mudahan selalu aja ya. Itu akibat kurang doa ya. Kelihatannya itu kurang doa. Lalu juga yaitu dalam keluarga itu perlu ada persatuan, perdamaian. Dan gini, kalau ada sesuatu masalah, ada salah itu kita harus dengan rendah hati. Kalau kita salah kita mohon maaf. Tapi juga yang sebelah itu supaya memaafkan. Ingat enggak waktu kita masih SD itu saya dulu guru ngajari anak itu 3. Kalau dapat sesuatu terima kasih. Kita memohon, mohon itu rendah hati loh. Mohon, terus terima kasih, minta maaf. 3 itu. Mohon, terima kasih. Mohon, terima kasih, minta maaf. Itu kalau kita latih sejak kecil anak-anak, sampai saya di asrama ajari anak. Kalau salah, anak itu salah, saya patahkan sapu, saya ganti. Bukan dia boleh ganti, kalau mau ganti bisa. Tetapi dia kan salah bahwa mematahkan barang itu. Maka pertama bukan hanya ganti, tapi harus menyadari bahwa saya salah dan saya mohon maaf. Saya juga pernah ikut semacam MA itu ya, saya belajar ternyata betapa pentingnya itu. Manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada salah ya. Kita itu harus sungguh-sungguh rendah hati. Kalau kita bersalah, kita minta dibiarkan kami. Kalau umpama saya tadi pagi saya tidak ikut doa bersama karena ketiduran. Bisa dimengerti. Itu saya harus minta maaf waktu mau makan di depan para suster. Saya harus mengatakan, para suster saya mohon maaf tadi saya terlambat bangun karena tertidur. Saya mohon maaf dan saya mohon denda. Lalu nanti teman saya memberikan denda. Berdoalah 3 Salam Maria untuk pertobatannya orang berdosa, apa penitensinya. Dan itu harus kita lakukan. Jadi sungguh-sungguh supaya hidup kita juga tenang. Kalau kita itu tidak punya
beban. Kalau kita punya salah kita simpan-simpan itu kan akan hati tidak hati. Katanya itu juga saya pernah ikut karisma. Oh iya. Ya, Romos apa itu ada Romo SG. Ternyata penyakit itu banyak juga karena tidak mengampuni. Iya. Luka batin. Ada orang itu Romo kasih contoh, orang itu sudah mau dioperasi karena sakitnya berat. Iya. Ternyata orang ini karena tidak mengampuni ayahnya yang salah. Setelah dia datang ke orang tuanya minta maaf, sakitnya tidak usah operasi, sembuh. Jadi betapa pentingnya itu mengampuni, tapi juga meminta maaf. Mengampuni itu berarti bukan hanya yang saya ampuni, tapi harus sungguh-sungguh kita hilangkan, kita hapus. Jangan diulang lagi. Kamu di kantor malu sudah salah lagi, ulang lagi. Nggak boleh. Nggak boleh, karena itu kan gini ya. Orang kan salah, mungkin dia sudah kapok dengan perbuatannya masih diungkit lagi. Jadi nggak boleh ungkit supaya luka lama tidak menganga lagi. Jadi anda ini yang umpama kalau yang jadi kami pastor suster juga kadang-kadang ada yang keluar karena tidak kerasan dengan sesama suster. Kalau suami istri mungkin karena perceraian karena semua merasa benar, tidak ada yang salah. Padahal kan bagaimanapun di dunia ini pasti ada yang hilaf. Ya, jadi ini kan ditanya bagaimana, mulai dari anak-anak kita latih sederhana bagaimana menanamkan hidup iman Katolik yang baik itu. Dan mulai dari anak-anak ada kita belajar rendah hati memohon, belajar rendah hati berterima kasih. Mama terima kasih, umpama kalau kamu nilaimu jelek ujian, mama minta maaf nilaiku belum bagus. Kan? Kadang-kadang kita itu, tapi jangan orang tua kasih, sudah biasa nilaimu kok tidak, sudah 8 kok tidak 9. Kadang ada orang yang gitu, tapi maksud saya itu anak itu berterima kasih dan minta maaf dan memohon. Iya, itu tadi luar biasa ya. Kalau saya ini sedikit ambil dari suster tadi bilang untuk mengampuni itu perlu ketulusan ya. Iya, kalau nggak tulus mengampuni, makanya saya kadang-kadang kita kan di mulut mengampuni, tapi sebenarnya kita nggak tulus. Jadi makanya nanti diungkit-ungkit lagi keesokan harinya ya. Nggak boleh gitu ya suster ya. Nggak boleh. Katanya harus hapus. Betul. Terus kalau minta ampun juga harus dengan kerendahan hati ya. Iya, luar biasa. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tulus untuk memperbaiki diri. Betul. Ya, betul ya Opa ya. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, Opa usia perkawinan berapa lama nih? 40. Wah, sebentar lagi apa sih namanya? Perkawinan emas ya. Wah, iya itu luar biasa. Oh, pasti. Pasti yang terbaik untuk Opa dan Oma. Luar biasa. Jadi sebagai pesan penutup, boleh suster sampaikan poin pokok untuk pemirsa kita yang niru. Belajar dari Santo Irenaeus, marilah kita ini supaya sungguh-sungguh beriman teguh pada iman Katolik, yang sungguh-sungguh ada dalam kitab suci, tidak kitab yang lain ya. Kita sungguh-sungguh mendalami itu, dan kita itu tadi mau berdamai, mau kesatuan ya Pak tadi ya, dan mengampuni. Banyak itu hidup kita akan bahagia. Baik, kebahagiaan itu dimulai dari hati, perjuangan seperti suster katakan, pengampunan dan keterbukaan hati untuk menilai dan meleburkan kekerasan hati kita. Jadi sebelum kita menutup, kita rangkai semua suster dengan doa agar kita diteguhkan, pemirsa di rumah juga semakin diteguhkan. Ayo Opa, kita berdoa. Silakan suster. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dapat belajar dari Santo Irenaeus yang suci, yang sungguh-sungguh beriman teguh, yang cinta damai,
yang sungguh memikirkan kesatuan dan mau mengajarkan tentang pengampunan. Tolonglah kami dapat meniru teladan Santo Irenaeus agar kami tetap setia kepadamu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Irenaeus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cepoli, bagaimana Cepoli? Luar biasa, pengalaman dan sharing yang luar biasa. Ya. Untuk acara ini, sebelum kita pamit mundur, Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Societas Santa Clara. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Bye. Bye bye. Orang Kudus